Insya Allah semoga suara ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Nanti esok alhamdulillahirabbil alamin. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teman-teman dari Mahfaza, pendengar radio Bernama Sidi dan Majelis Tabligh TV yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Masih semangat ibu-ibu? Masya Allah. Ingat kemarin ngaji hari Jumat, Ramadan bukan bulan rebahan, Ramadan bukan bulan malas-malasan, Ramadan bukan bulan turun produktivitas dan turun segala yang baik-baik, tapi Ramadan justru bulan jihadnya umat Islam. Kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya bukan mau bilang saya lebih hebat, enggak. Tapi saya mau bersyukur, alhamdulillah. Dari pagi tadi keluar jam 8:30 belum pulang. Sudah dapat ngaji, nengok orang sakit, nengok bayi tempat Mbak Devi, takziah lanjut Mahfaza. Masya Allah. Saya ingin Ramadan ini bukan bulan rebahan, tapi bulan untuk kita mencari pahala dengan sekuat tenaga. Maka mari kita bersyukur. Siang ini ibu-ibu diberi nikmat oleh Allah, kakinya masih mau dilangkahkan ke majelis ilmu. Padahal puasa. Tadi udah ada yang aku ngantuk. Mitu, aku juga ngantuk. Tapi alhamdulillah kita masih bisa memaksakan kaki kita untuk pergi ngaji. Masih bisa memaksakan mata kita untuk melek, Masya Allah. Masih bisa memaksakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Masih bisa memaksakan tangan-tangan kita untuk menulis nasihat-nasihat. Dan ada kata-kata yang istimewa ibu. Yang istimewa tidak mungkin dicari dengan cara yang biasa. Orang yang pengen Ramadannya tahun ini istimewa gak bisa. Kalau menjalaninya hanya biasa-biasa saja. Sahur, tidur, siang, tidur lagi, nunggu buka, tidur lagi. Tidak mungkin menjadi istimewa. Tetapi yang istimewa itu kita cari dengan jalan istimewa. Datang lemes berangkat pengajian, ngantuk dilawan, ngeleh dilawan. Insya Allah akan menjadi istimewa. Dan harga yang sedikit tidak mungkin bisa membeli sesuatu yang banyak. Artinya apa? Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga mengantarkan kita kepada banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah, ridhai duduk kami. Semoga ini menjadi awal puasa yang terbaik, sehingga kami bisa mendapati akhir puasa yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad, Nabi yang istimewa, Bu. Ibu ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj, awalnya kita disuruh sholat berapa kali? Bayangkan kalau ibu sholatnya 50 kali. Buatan kober nopo-nopo, Bu. Lalu kata Nabi Musa, naik Muhammad. Dikorting lagi, turun lagi. Ayo minta lagi ya Muhammad. Umatmu gak akan kuat melaksanakan sebagaimana umatku dulu. Naik lagi ya Muhammad. Muhammad naik lagi. Sampai terakhir 5 Nabi Musa masih minta naik lagi ya Muhammad. Kata Rasulullah SAW, enggaklah, malu saya sama Allah. Sudah dari 50 menjadi 5. Apa istimewanya, Bu? Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa sholatnya 50 kali. Umatnya Nabi Muhammad sholatnya tapi bisa bernilai 50 kali. Sama persis. Itulah keistimewaan baginda Muhammad SAW. Dan itulah kenikmatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sholatnya 5 kali, tapi bisa menyaingi sholatnya 50 kali dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bukankah itu kesyukuran? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga duduk kita siang hari ini mengantarkan kita kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu umat Yahudi itu ngece puasanya orang Islam, Bu. Kata mereka, lah umatnya Muhammad itu mau tiru-tiru. Tadi kan umat Yahudi punya syariat sholat. Gitu. Kita punya syariat puasa, kata mereka
Umat itu ikut-ikutan puasanya orang Yahudi. Tapi kemudian turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau mendengarkan Ustaz Adi Hidayat itu, beliau bisa tahu ini berapa kali di Al-Quran, ini berapa kali di Al-Quran. Kata beliau, kalimat siam itu 9 kali dimuat di dalam Al-Quran. Dan berbeda dengan kalimat saum. Ada siam, ada saum. Apa perbedaannya, Bu? Saum itu menahan yang umum. Ingat ceritanya Maryam ketika menggendong bayi, kemudian dipesani sama Allah, nanti kalau ada orang nanya tentang bayimu, katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Aku gak boleh ngomong apa-apa karena aku bernadar diperintah oleh Allah untuk puasa berbicara. Masih boleh makan gak Maryam? Boleh, tapi tidak boleh bicara. Jadi saum itu hanya tertentu saja yang ditahan. Misalnya tadi Maryam dilarang bicara, tapi makan minum boleh enggak? Sama ketika Nabi Zakaria mendapatkan nikmat seorang anak bernama siapa? Yahya. Kan kata Nabi Zakaria tidak boleh illa ramza, 3 hari enggak boleh bicara kecuali isyarat saum. Apakah Nabi Zakaria terlarang dari makan dan minum? Tidak, tetapi Nabi Zakaria terlarang dari berbicara kepada kaumnya kecuali hanya berbicara dengan menggunakan apa? Isyarat. Tapi ketika kutiba alaikumusiyam, makan minum dilarang, bicara ngawur dilarang, ghibah dilarang, suudzon semuanya menjadi puasa. Maka kalimat itu, maaf ya, puasanya orang Islam umatnya Muhammad itu berbeda dengan umatnya orang Yahudi. Apalagi ketika puasa itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang akan didapatkan oleh orang beriman ketika puasanya sungguh-sungguh? Masya Allah. Kemarin kita sudah belajar hadis-hadis. Rangkaian dari hari Sabtu kemarin. Lanjut di Elena, lanjut di Rabani, lanjut di Condet. Lanjut tadi di Binangun. Semua kita berbicara tentang puasa. Dan kita hari ini berbicara juga tentang Ramadan. Bu, kalau Ramadan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Ramadan ini adalah momen kita bisa masuk pintu surga lewat mana saja. Apa dalilnya? Kalau pintu surganya orang puasa apa? Royan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang kemarin, kalau datang bulan Ramadan, pintu surga semuanya. Ada berapa pintu surga? 8. Maka tidak hanya pintu royan, tapi pintu sedekah, pintu ilmu, pintu berbakti kepada orang tua, pintu jihad, pintu sedekah, pintu sholat, semuanya dibuka lebar-lebar. Maka indahnya bulan Ramadan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, semua pintu surga terbuka lebar untuk kita semua, Ibu. Tidak hanya pintu apa? Tidak hanya pintu puasa. Itu kenapa hari ini kita mendapati sedekah orang berbrolan. Sholat enggak cuman sholat 5 waktu, ditambah apa lagi? Tarawih. Masih ada yang WA, Ustazah saya sudah tarawih, malamnya tahajud, boleh enggak? Boleh banget. Masih pengen sholat rawatib, dibuka pintu sholat. Masya Allah. Pintu sedekah kabeh wong pengen aweh. Pintu berbakti kepada orang tua, orang ketang setahun pisan. Pasti kita membelikan kongguan nopo-nopo kagem orang tua. Sayangnya kok ngenteni sasi Ramadan. Coba dulu kita waktu kecil sama ibu disusuinnya ngenteni Ramadan tok ya Bu. Dipoponginya, diwawiinya hanya ngenteni sasi. Ya Allah, ibu kita tidak pernah ngenteni bulan Ramadan untuk mengasihi kita. Kita beliin hongguan sama mukena sama baju ngenteni sasi Ramadan. Jadi Bu, kabar gembira Bu. Sebelum kita masuk ke sini Bu, bulan Ramadan menjadi bulan kesempatan untuk kita masuk pintu surga yang mana saja. 2 Bu. Kalau hari Jumat ada waktu istimewa kapan? Setelah asar. Kalau di hari-hari biasa ada waktu ketika adzan dan iqomah. Doanya apa? Mustajabah. Lagi ketika di dalam mihrab seperti Zakaria berdoa di mihrabnya. Mihrab tempat pengimaman atau tempat sholat menjadi tempat yang diijabah.
Tanggal 9 Arafah di sepanjang bulan Arafah. Ketika orang berhaji, jadi waktu dikabulkannya doa. Tapi Ramadan siang malam, menit detiknya semuanya adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Gimana enggak istimewa, Bu? Kan kita sudah kemarin itu. Setiap saat Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka. Dan sesiapa yang berdoa, maka Allah akan menjawabnya. Bayangkan. Setelah pintu surga semuanya dibuka untuk kita. Yang kedua, siangnya, malamnya, Ramadan itu adalah waktu mustajabah untuk apa? Berdoa. Jadi doa aja terus, minta terus. Tadi kita juga berbicara tentang doa. Minta terus, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Siapa yang di ruangan ini tidak punya dosa, Bu? Masya Allah. Ada yang dosanya sedikit, Bu? Dosanya banyak, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan itu saking banyaknya sampai enggak kuat angkat tangan, Bu. Ya, Bu. Tapi enggak tahu kalau karena ngantuk, Bu. Tapi di ruangan ini siapa yang ingin masuk surga? Semuanya. Aneh kan? Dosa kita paling banyak, tapi ditanya siapa pengen masuk surga semuanya? Di mana kita bisa mendapatkan itu? Di bulan Ramadan. Karena setiap detiknya pengampunan, karena setiap detiknya doa diijabah, karena setiap detiknya pintu surga yang banyak itu dibuka. Di luar bulan Ramadan sulit, Bu. Lagi. Kalau puasa ini kita lakukan dengan baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnah. Mari kita ucapkan bersama-sama, Bu. Junnah, coba, Bu. Lagi. Junnah. Bahasa Arabnya surga jannah, apa, Bu? Jannah. Junnah itu artinya perisai. Coba ucapkan lagi, junnah. Kalau surga, kalau perisai, satu lagi jin. Minal jinnati wan nas. Berarti jin itu jinnah. Jin apa, Bu? Surga. Perisai. Jin. Surga. Perisai. Sengaja biar setannya kalah, Bu. Wah, udah mulai. Waduh. Ustaz Haifa, ya Allah, Ustaz Haifa malah nggak bikin PowerPoint, Bu. Junnah itu perisai. Kalau puasa ini kita lakukan dengan baik, akan ada perisai yang tidak terlihat antara kita dengan neraka. Antara kita dengan kemaksiatan, antara kita dengan kezaliman, Allah akan bikin perisai itu. Dan perisai itu nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Iya, kita tahunya perisai itu tameng ketika apa? Perang. Bentuknya apa? Kotak kayak gini kan, Bu? Di museum-museum itu, kemudian di film-film kalau perang menggunakan apa? Tapi perisai yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan puasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak kelihatan. Gimana tidak kelihatan? Seperti surga. Surga kelihatan tidak sekarang? Enggak. Jin kelihatan enggak? Jadi kalau ada jin kok menampakkan diri, itu jin kurang kerjaan. Lebih kurang kerjaan lagi manusia cari penampakan jin. Wong jelas jinnah itu tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti surga itu istimewa. Yang tidak kelihatan seperti jin istimewa bejutnya, Bu. Yang tidak kelihatan seperti junnah, perisainya Allah untuk diri kita pun akan istimewa. Bu, kalau puasanya sungguh-sungguh dilalah nonton barang, ya bukan dilalah, itu bahasanya orang Jawa. Qadarullah, ada barang haram nggak pengen, Bu? Nggak pengen, Bu. Ada orang bagi-bagi apa kita nggak perlu, nggak pengen, kata kita punya apa? Junnah. Ada tontonan yang nggak seneng, nggak pengen, Bu. Nggak pengen. Ada lagu-lagu yang nggak pengen karena Allah bikin antara kita dengan maksiat ada apa? Ada junnah. Syaratnya kalau puasa kita lakukan dengan sungguh. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh ya ndang tetap pengen, leng tetap pengen, Ibu. Maksiat ya tetap pengen dan seterusnya. Karena nggak ada apa? Nggak ada junnah. Pintu surga dibuka, siang dan malam menjadi apa, Bu? Terijabahnya. Maka nanti kalau buka Al-Quran itu atasnya bicara tentang kutiba alaikumusiyam. Nanti bawahnya bicara apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
Qorib berbicara tentang pengabulan doa. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan istimewa ketika kita mau bermuamalah dengan mukjizatnya Rasulullah apa Bu? Al-Quran sekarang. Al-Quran tempatnya dari mana? Asalnya dari mana? Dari Allah. Yang membawa menjadi malaikat paling hebat. Malaikat paling dicintai oleh Allah. Malaikat apa? Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia di antara 25 nabi yang harus kita imani. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu. Malam yang tadinya biasa-biasa saja turun Al-Quran menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Asalnya istimewa. Yang bawa istimewa. Yang nerima istimewa. Malam yang biasa ketempelan Quran jadi istimewa. Maka tempatnya turunnya di mana Al-Quran Bu? Nabi waktu itu berada di mana turun Al-Quran? Di Makkah bukan? Ketika turun pertama kali Al-Quran di Gua Hira tempatnya di Makkah. Bukankah Makkah menjadi tempat yang istimewa? Maka ketahuilah wahai saudaraku, kita akan menjadi makhluk yang istimewa ketika kita nempel dengan Al-Quran. Masya Allah. Sudah mulai baca Quran insya Allah? Sudah. Masya Allah. Bayangkan, kita ulangi lagi. Asalnya dari tempat yang istimewa. Yang bawa istimewa. Yang nerima istimewa. Tempatnya, malamnya istimewa. Maka orang yang mau bermuamalah dengan Al-Quran, bertadabur, mempelajari maknanya, melaksanakan isinya, dia akan menjadi manusia istimewa. Maka kata anak-anak kita TK, ma'as safarotil kiramil baroroh. Orang ahli Quran itu bersama malaikat yang mulia. Ada nasihat sederhana dengan bahasa Jawa. Openono Quran, kowe bakal diopeni marang sing duwe Quran. Siapa yang punya Al-Quran? Kita ulangi lagi Bu. Openono Al-Quran, kowe bakal diopeni marang sing duwe Quran. Siapa yang punya Quran? Kalau kita ngopen Quran, baca, mentadaburi, mencari maknanya, diselami, kita akan diopeni marang sing duwe Quran. Kita dirawat anak kita, ada kurangnya. Kita dinafkahi oleh suami kita, ada kurangnya. Tapi kalau sudah diopeni oleh yang maha memiliki Quran, hidup kita semuanya akan beres. Bismillah, kita masuk pada buku ini. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah di buku ini disebutkan meriwayatkan satu hadis. Hadis itu meriwayatkan tentang panggilan Ramadan kepada kita. Jadi seandainya kita mendengar Ramadan itu sebenarnya setiap saat itu nyeluk-nyeluk kita. Ini Bu, ini Ramadan itu sedang manggil-manggil kita. Jamaah mafaza. Yang lagi bicara itu duduk di kursi ya Allah siapa itu? Yang pakai jilbab merah, jilbab hijau, jilbab hitam, jilbab putih, jilbab pink. Apalagi yang belum disebutkan? Hijau, apalagi Bu? Abu-abu, yang trotol-trotol, yang polos, Ibu. Yang ada motifnya, semua dipanggil oleh Ramadan. Apa panggilannya? Wa yunadi munadin kulla laylah. Ada suara dari seorang pemanggil yang memanggil setiap malam. Apa yang diucapkannya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, maka datanglah ke sini. Di Ramadan itu banyak sekali kebaikan. Wa ya baghiyasy aqsir. Dan wahai para pendosa, pembuat keburukan, berhentilah. Karena Ramadan perbuatan dosamu bisa diapakan? Diampuni. Berhenti. Maka kemarin kita pelajari ditutup. Wasuddifatis syayatin, syaitan dibelenggu. Kita puasa, pembuluh darah jadi menyempit, setan nggak bisa apa? Ya. Maka Ramadan itu manggil kita. Wahai para pencari kebaikan. Dulu ada sinetron judulnya Pencari. Bagus banget itu Bu.
Para pencari Tuhan. Pemainnya agak lucu-lucu, tapi maknanya yang disampaikan itu luar biasa. Sekarang orang sahur dicain guyu, orang buka dicak guyu lagi, dicai guyon. Padahal kata Rasulullah, seandainya kita tahu apa yang diketahui Rasulullah, kita akan banyak apa? Menangis daripada. Tapi hari ini TV mengajak kita untuk selalu apa? Tertawa. Masa ingat mati bisa ketawa, Bu? Masa ingat Ramadan kita diterima pendak kita bisa tertawa, Bu? Maka Ramadan itu memanggil, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, sini-sini. Mau cari apa aja ada di Ramadan. Ampunan, diijabahnya doa, yang sunnah dihitung wajib, yang wajib berkali-kali lipatkan hanya ada di bulan. Dan wahai para pendosa, sini-sini, stop. Engkau bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Berhentilah. Seolah-olah ya Allah ruginya. Bu, saya ibunya Ustadz Irfan itu, ibu mertua itu selalu bilang gini sama saya. Bunda, ke nyong duwe lawuh pol enak, kak ditawak-tawak sing gelem ya. Gitu. Jadi beliau itu selalu menggambarkan pengajian itu seperti lauk yang apa? Enak. Kak ditawak-tawak nak igenana sing ora gelem ya Allah. Padahal ki lawuhe rasanya enak begitu Bu. Masya Allah. Ayo mosok kita nggak bisa dapat kebaikan. Pintu surga sudah dibuka. Dan wahai para pendosa. Mosok nggak pengen diampuni Allah. Jadi manggil kayak gitu. Maka kalau kita mau wahai para pencari kebaikan. Maca Quran gitu Bu. Langsung Bu. Ya Allah langsung kaget diceluk oleh Ramadan Bu. Gitu Bu. Ketika mau berbuat dosa langsung kelingan panggilan Ramadan tadi apa? Wahai para pendosa berhenti. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa benar. Itulah panggilan-panggilan Ramadan. Maka kalimat-kalimat tadi, hadis tadi mengajarkan cara kita bersikap. Ya kan Bu? Diajari. Kalau di bulan Ramadan maksiatnya disuruh apa? Berhenti. Perbuatan baiknya disuruh dimaksimalkan. Deleng-eleng kalau sudah mulai males mau rebahan, ya Allah astagfirullahaladzim, dicelokna Ramadan. Kon mencari kebaikan. Kalau mau berbuat keburukan, dicelokna Ramadan, kan apa? Kan berhenti. Satu. Ramadan mengajarkan kita untuk bersikap dengan baik, yaitu bijaksana dalam menggunakan uang. Kenapa Bu? Bijaksana dalam menggunakan uang. Padahal kita itu, Ramadan itu adalah bulan awur-awuran menggunakan uang. Iya apa enggak Bu? Masya Allah. Mboten nonton sing dawur-awur, mboten nonton napa tetep ngawur-awur Bu. Pada ditumbasi kabeh. Tapi saya tadi pagi udah cerita ya, saya ditegur suami Bu. Gara-gara pulang dari kajian condet saya bilang ya Allah naudzubillah macete. Hush, kok bilang naudzubillah? Itu tuh ngercekeni kabeh bakul apa baik oleh rezeki Bu. Payu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kisah tentang bagaimana bijaksana menggunakan uang. Suatu hari sahabat Nabi bernama Jabir radhiyallahu anhu bertemu dengan Umar bin Khattab. Terlihat Jabir membawa daging yang baru dibelinya seharga 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih saat ini mungkin 70-an ribu mungkin. Bukan 1 dinar loh Bu, 1 dirham. Umar bertanya kepada siapa tadi? Jabir. Siapa yang bertanya? Umar. Siapa yang ditanya? Jabir. Surga bahasa Arabnya? Perisai? Setan-setan? Nah, alhamdulillah. Ngertakoni terus insya Allah mungkin setannya kalah. Umar berkata, apa ini Jabir? Jabir menjawab, aku membelinya seharga 1 dirham, membeli daging. Kemudian Umar berkata, jangan sampai kamu termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, kata Umar. Jangan sampai kamu menjadi golongan orang yang menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia saja. Padahal tadi hanya berapa? 1 dirham. Berapa rupiahnya?
Dan itu buat beli daging. Untuk apa kata Umar? Jangan sampai semua rezeki kita yang baik-baik itu habis dalam perkara dunia. Maka apa pelajarannya di Ramadan ini? Jangan sampai rezeki ibu yang halal lagi thayyib, tapi ibu salah ngepostnya. Buat sedekah sedikit, buat bayar zakat eman-eman, buat nyantuni fakir miskin eman-eman. Tapi begitu lihat baju, wah sekarang tuh baju 500 itu murah carinya Bu. Sebab sekarang trennya itu baju harganya. Ustaz Eva bukan mau mateni rezekinya penjual baju, bukan. Karena murah dan mahal itu tergantung. Bagi Nagita Slavina klambi sejuta berapa Bu? Malah nggih kalih napa Bu? Oh, bagi kita klambi sejuta, kita diajarkan bukan tidak boleh membeli baju. Apa tadi kalimatnya? Coba ulangi. Bijaksana menggunakan uang. Jangan sampai kita menjadi hamba yang disebut di dalam ayat Al-Quran, orang yang menghabiskan rezeki halalnya hanya untuk kepentingan dunia. Makan peyek seumur hidup sudah berapa kali? Makan khongguan seumur hidup sudah berapa kali? Dahar nastar seumur hidup sudah berapa kali? Ya Bu? Nopo to kok nek bodo nek tereng onten nastar rasane tereng? Ustaz Eva nggak mau jawab jawabannya, cuman mau memberikan pertanyaan aja. Bukankah sudah berkali-kali dahar kembang goyang? Apakah berubah rasanya dari tahun lalu sampai tahun ini? Tapi betapa banyak orang yang uangnya habis diposkan untuk makanan. Nanti anaknya bubar, kemarin di antara ranjau setan satu apa teteh? Fudhu. Nah, berlebih-lebihan dalam perkara makanan. Hati-hati. Pun badapeng pinten Bu, siapa yang paling sepuh di ruangan ini? Kalau 70 berarti sudah 70 kali menang ibadah. Kalau bayi masih dibelikan ibunya. Kalau anak-anak masih dibelikan orang tuanya. Begitu kerja bisa apa? Beli sendiri. Begitu menikah dibelikan siapa? Masa ada yang jawab beli sendiri, ya berarti nasib lah. Harusnya jawabannya dibelikan suami, Kak Egen dibeli diri sendiri. Peng pinten aling tumbas kelambi. Ustaz Eva enggak bikin kelambi baru, jangan salah. Kan Ustaz Eva enggak bilang enggak boleh. Ustaz Eva bilang bijaksanalah. Jangan sampai yang hanya beberapa menit pergi ke alun-alun ingin menggunakan yang terbaik. Dan ibu, nafsunya wanita itu loh Bu. Kalau keluar rumah itu ingin selalu cantik. Gak apa betul Bu? Klambine gak nyong sing paling mahir, gak nyong sing paling ayu, tase nyong gak sing paling keluaran terbaru, rukue nyong gak sing paling model terbaru, sajadah nyong liyane made in Indonesia, dok nyong made in Turki. Itu nafsunya perempuan tuh gitu. Maka Ustaz Eva gak ngelarang, sekali lagi, boleh beli baju boleh? Beli nastar boleh? Beli hongguan boleh? Tetapi nasihat pertama tadi apa? Bijaksana. Di antara sikap nggak bijaksana itu apa? Kalau amal cari receh, giliran beli baju yang merah-merah semua dikeluarkan. Kalau beramal cari pecahan yang paling kecil. Pecahan yang paling kecil nggak bisa ditukar baju mahal. Itu namanya tidak bijak. Jadi gini, nyong pan tuku klambi larang, dan nyong reko karo Gusti Allah ya Allah, grepa tuku klambi larang lagi sedekah sedikit. Karo terpaksa pahan bismillahirrahmanirrahim. Nyong gak mlebokna sing warna napa? Abang, mergane ngisuk nyong gak tuku klambi larang. Ya Allah, aku mau kasih takjil. Aku mau beli nastar harganya sekian, nyong esen karo Gusti Allah nek pan dimam dewek be enak. Gak sing nei batire nyong gak menehi takjil sing enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ketang regane mandan. Orang ketang karo terpaksa bismillahi Allahumma lagi. Ada cerita lagi Bu. Allahu Akbar. Nih. Ada beberapa riwayat. Tadi Jabir dan Umar. Sekarang tabi'in. Al-Hasan membeli daging setiap harinya 0,5 dirham. Berarti berapa? 3
35.000 sudah buat 1 hari. Ini bukan hanya berarti ini bukan daging tak Ustazah. Jangan gitulah. Kalau belajar tuh kita mau ambil hikmah lagi. Ali bin Abi Rabi'ah mempunyai 2 istri, membeli daging setiap harinya untuk masing-masing istrinya berapa? 1/2 dirham. Berarti sama dengan yang dikeluarkan Jabir untuk 1 hari berapa tadi? Kemudian Asy-Sya'bi membeli daging seharga 1 dirham hanya setiap hari Jumat. Allahu Akbar. Kemudian suatu hari, ini cerita lain dan ini pelajarannya. Di bulan Ramadan, Abu Amr Asy-Syaibani berkata bahwa ia pernah melihat sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud sedang bersama dengan seorang yang membawa beberapa dirham. Abdullah bertanya, mau kamu gunakan untuk apa beberapa dirham ini? Orang itu menjawab, ini 30 dirham akan saya gunakan untuk kepentingan sepanjang bulan Ramadan, membeli mentega. Lalu Abdullah bertanya, lalu kamu mau meletakkan ini di sukurujah namanya. Sukurujah itu kalau saya mengacu pada buku ini, itu berasal dari bahasa Persia, tempat makanan yang punya kaki. Saya makdek baca ini, Bu. Tempat makanan yang punya kaki. Tempat prasmanan itu. Sing medal nopone. Saya bacakan sebelum saya teruskan tadi. Sukurujah berasal dari bahasa Persia. Salah satu maknanya adalah tempat untuk meletakkan makanan yang mempunyai kaki. Dan disebutkan oleh sahabat Nabi bahwa Nabi dari makan dengan menggunakan sukurujah. Saya makdek, Bu. Saya baru tahu. Saya ingin cepat-cepat berbagi. Pengen ketemu hari Sabtu ini, Bu. Alasannya, saya merinding nih. Sebagian ulama mengatakan bahwa saat itu makan dengan sukurujah adalah lambang kemewahan. Dan Nabi menghindari makan dengan kesan kemewahan. Memang begitulah sunnah Nabi kita tentang makan. Padahal sekarang umah-umah pada balapan tuku prasmanan sing metu napa nih Bu? Ya, jur palangat. Ustazah Eva mboten lajeng mateni bakul gerabah, nembe wis mateni bakul klambi, siki gari mateni bakul apa napa. Boten, tidak. Ini hanya nasihat. Boleh kita pakai itu, tapi Nabi menghindari. Gitu, Bu. Karena itu mempunyai kesan apa? Dan Nabi tidak pernah memberikan kesan kemewahan. Makanya di dalam Islam boleh nggak pakai piring emas? Boleh nggak pakai bejana emas? Mangkok emas, gelas emas, piring emas, sendok emas. Karena itu melambangkan apa, Bu? Nanti kita pakai di surga. Ini untuk bertadabur. Melanjutkan tadi, beli mentega berapa? 30 dirham. Itu kan jatuhnya 1 hari berapa? 1 dirham kalau mau dibagi. Tapi, Bu, Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata begini nih, Bu. Ini perlu perenungan. Orang itu menjawab, ya Abdullah mau ditaruh di sukurujah tadi. Lalu Abdullah bilang begini, pergi. Dan serahkan itu ke istrimu. Dan perintahkan ia untuk membeli daging setiap harinya 1 dirham. Itu lebih baik buat kamu. Sekarang tadi 30 dirham. Untuk beli mentega untuk berapa? 1 bulan. 1 bulan berapa, Bu? 30 hari. Ini disuruh ganti. Wes tukune sedina wae. Apa? 1 dirham. Sama apa enggak sih secara jumlah, Bu? Tapi di hati kita akan berbeda. Kalau kita beli sekaligus kepentingan 30 hari. Itu kita akan menghabis. Nek tumbas nopo-nopo niku kuatah. Kita itu akan cenderung menghabiskannya tuh gimana, Bu? Lah wong kader nopo? Kader egen bisa jadi enggak sampai berapa, Bu? 30 hari. Tapi kalau kita beli mebel di hati kita, bismillah ini cukup untuk hari ini. Ini loh yang ingin diajarkan Islam itu, Bu. Pas baca ini saya nggak mudeng karena ini angka toh, saya sodorkan ke suami. Ayah tolong cernakan ini untuk bunda
supaya Bunda bisa membahasakan mudah kepada jamaah. Bunda masa nggak mudah karena ini angka itu loh. Makanya ayah suka bilang Bunda gitu, suka ngingetin kan, tapi Bunda selalu bilang, loh masa beli kayak gini aja nggak boleh. Ayah tuh bukan nggak boleh belinya itu loh, tapi di jiwa kita, kalau kita beli apa-apa langsung apa Bu? Langsung banyak, nggak pakai ukuran gitu Bu. Meskipun kita target, itu pada kenyataannya kadang-kadang apa Bu? Nah, maka ini nilai poin titiknya tuh apa Bu? Bijaksanalah menggunakan uang. Dan itu bulan Ramadan. Berapa tadi? 30? Tadi Ibnu Umar di luar bulan Ramadan berapa? 1 dirham juga kan? Sekarang pertanyaan Ustazah Eva selanjutnya, ini jebakan Batman pertanyaannya. Sahabat dan tabi'in di Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama atau tidak? Pengeluarannya sama atau tidak? Sekarang pertanyaan buat kita. Di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan pengeluarannya sama atau tidak? Apakah kita lebih pintar dari para sahabat? Apakah kita lebih alim dari para sahabat? Apakah sedekah kita lebih hebat dari para sahabat? Apakah memberinya kita takjil lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat? Lalu kenapa kita kok tiba-tiba melonjak? Bahkan ini ada data, saya tuh nggak pinter matematika persen gitu, saya nggak pinter jujur Bu. Ini ada data orang Indonesia itu, Masya Allah, data belanjanya ketika bulan Ramadan itu ada apa? Karena kita kurang bijaksana menggunakan contoh. Sudah ada es buah, geser sedikit ke pembeli es teler. Ya, kayaknya es teler ya enak. Geser sedikit menggon bakul kolak. Kayak nenek buka puasa karo kolak ya. Jangan tersinggung, itu tidak di Wonosobo. Itu di mana Bu? Maning. Sudah ada tempe kemul. Geser sedikit bakul combro merengangah baru dintas dari penggorengan. Akhirnya apa? Ya Allah kayaknya pola enak. Geser sedikit lagi ada tahu mercon. Kayaknya nek terus ngantuk udan-udan bukan nih tahu mercon jur langsung apa Bu? Wah kayaknya langsung biar gitu Bu. Itulah titik-titik kenapa kemarin kita ngaji Jumat siang di antara jebakan setan di bulan Ramadan, fudhulut ta'am, berlebih-lebihan dalam perkara makanan. Anak jangan lumbu. Geser sedikit malah. Ya Allah, wis tuku jangan lumbu, anak jangan tempe. Kayaknya pol enak. Wes tuku rese, geser sedikit maning. Ada tongkol, kayaknya nek jangan tempe dijodokna karo tongkol luwe. Ampun tersinggung sing yang mendengarkan tidak yang bicara gitu. Nah, maka bijaksanalah dalam menggunakan. Ternyata para sahabat tabi'in ketika bulan Ramadan pengeluarannya 11-12. Kalau kita jamaah Mahfazah benua Antartika pengeluaran di bulan Ramadan dengan bulan Ramadan 11 berapa Bu? Tenang aja, yang bicara juga begitu. Makanya ketika baca ini, ya Allah tempat makanan yang berkaki saya kayak di plak gitu. Barang ya Allah, itu menjadi renungan untuk kita. Kita tuh ilmunya sedikit banget, pasti banyak yang belum tahu. Dan tiba-tiba tempat makanan berkaki itu. Masya Allah. Maka ibunda bijaksanalah dalam menggunakan uang. Yang kedua, Ramadan adalah kesempatan untuk kita mendapatkan izzah atau kewibawaan, kemuliaan. Mari kita bercerita. Kemarin Ustazah Eva sudah bercerita tentang bendera itu nggih. Kemudian rakyat yang tidak mau sholat ke masjid karena masjidnya digosipkan dari sini. Ustazah Eva mau bercerita. Siapa yang bin Khattab, tulis Ustadz Budi Asyari.
Orang dengan wibawa maksimal. Kalau kita wibawanya apa, Bu? Beliau wibawanya apa, Bu? Maksimal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ahli Quran pernah berkata, setahun lamanya saya menahan ingin bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang disebutkan saling membantu untuk menyusahkan Nabi dalam surat At-Tahrim. Tapi saya segan. Suatu saat saya lihat beliau masuk sebuah tempat, kemudian saya pun bertanya dan beliau menjawab, itu Aisyah dan Hafsah. Ingat ceritanya, Bu? Ketika Aisyah cemburu, madu, lalu Aisyah bersekongkol ngocok-ocoki Hafsah. Hafsah. Nanti kalau Nabi Muhammad kundur, kamu bilang, Nabi Muhammad tutuknya bau. Padahal madu itu bau enggak, Bu? Enggak, Bu. Jadi Aisyah ini ketika cemburu ini, Bu, orang cemburu itu suka, Masya Allah, ngocok-ngocok siapa, Bu? Jadi dianggap wanita yang, maka kemudian Nabi seketika itu makan madu, padahal madu itu hukumnya apa? Maka Nabi ditegur, Nabi enggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal untuk istrimu, padahal itu aslinya, bayangkan, Bu, Abdullah bin Abbas itu Al-Qur'annya umat di zaman itu. Ketemu Umar bin Khattab yang wibawanya apa tadi, Bu? Gak berani tanya, Bu. Segan. Ibu loh, ajeng takon mawon ngasih mboten metu kata-katanya tuh kira-kira orang itu kayak kita mau berbicara ketemu, gak jadilah. Mau nemuin, ya Allah gimana gitu kalau ketemu beliau itu, Bu. Masya Allah. Maka, Bu, kalau saya belajar, saya tuh kalau sama Mbah Teguh itu gitu, Bu. Rasanya kalau mau nyawang beliau tuh, kalau mau dihentikanin jawab tuh, cuma nggih. Kenapa, Bu? Orang punya wibawa maksimal seperti itu, Bu? Karena kedekatan mereka dengan siapa, Bu? Allah. Maka Ramadan itu jadi jalan untuk kita semuanya mendapat, itu nggak bisa dibuat-buat. Tuh, misalnya kita lewat yang lain suruh takut, nggak bisa, Bu. Wibawa itu muncul dengan apa? Dengan sendirinya. Siapa yang memberikan? Kita nyambung dengan kemarin, falillahil izzatu jami'an, dan milik Allah lah semua izzah, kemuliaan, kewibawaan. Maka Bunda, gak perlu dibuat-buat. Gitu. Semuanya disuruh apa? Diam. Gak perlu, gak bisa. Bahkan sekalipun kita bentak, diam. Kalau kita gak punya sesuatu yang dihadiahi oleh Allah, gak bisa, Bu. Maka Ramadan ini kesempatan untuk kita kalau bicara dengan anak tuh didengarkan. Bicara dengan suami, saya kemarin minta maaf malah ditolak mentah-mentah, Bu. Assalamualaikum ayah, Bunda minta maaf ya mau Ramadan. Emang ada hadisnya? Suaminya Ustazah Eva udah kayak Ustadz aja. Emang ada hadisnya? Ya enggak ada, tapi kan enggak salah meminta maaf. Tapi kan menjalankan tuntunan Nabi lebih baik daripada mengada-ada. Mau minta maaf itu ditolak mentah. Supaya kita kalau bicara dengan suami itu didengarkan. Supaya kalau punya usul itu usulnya diterima. Robis rohli sodri. Dan itu pemberian siapa? Ini nih nyarinya tuh sekarang. Bukan pelatihan DEM yang membuat orang diam. Enggak. Tapi kita disuruh mendekat kepada Allah. Supaya kita tuh diberikan hadiah-hadiah oleh Allah yang istimewa. Yang kedua. Kisah tentang wibawanya Imam Malik. Masya Allah. Imam Malik madhab Maliki. Imam Abu Hanifah madhab Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal madhab Hambali. Imam Syafi'i madhab Syafi'i. Ini Imam Malik. Sangat terkenal. Suatu hari kami datang ke majelis beliau. Dan kami menyaksikan. Ketika di majelisnya Imam Malik tidak ada orang yang berani menoleh. Noleh itu gak berani. Cuman dengan isyarat. Tapi enggak apa, Bu? Hari ini kita di majelis ilmu tidur, Bu. Ya kan? Ini sindiran untuk siapa? Untuk kita semua. Hari ini kita di majelis ilmu masih sempat berhubungan dengan orang di Korea jauh sana, Bu. Lewat apa? Ngomong, memang diam. Makanya kemarin saya sampaikan toh, ketika khutbah orang tuh diam, Bu. Tapi jempolnya berbicara. Maka Ustadz Umar Mita tuh pernah ketemu dengan anak ketika Jumatan tuh malah miring-miring, Bu. Karena ngikutin apa? Mulutnya diam. Tapi jempolnya
Di majelis Imam Malik nggak ada orang berani noleh ke kanan kiri, hanya memberikan isyarat. Itulah kenapa dulu ilmu itu sangat berkahnya luar biasa. Lagi dikatakan lagi, saya dulu kalau berada di majelisnya Imam Syafi'i, kalau membuka lembaran-lembaran, saya dulu ketika membuka lembaran-lembaran di majelisnya Imam Malik rahimahullah, saya membuka dengan pelan, kebalik Bu. Jadi muridnya. Karena takut buka lembarannya itu Bu, mengganggu. Masya Allah. Wibawa Imam Malik juga dirasakannya, yaitu Imam Syafi'i. Beliau berkata ketika membuka lembaran di majelisnya Imam Malik, takut kalau buka lembaran itu mengganggu siapa? Mengganggu Imam Malik. Bagaimana dengan kita hari ini, Bu? Wong kula mboten buka, wong kula mboten beto buku kah? Nah, kan itu Pentium berapa ini? Kita Bu, ayo kita biasakan catat ya. Karena kita tuh pelupa, Bu. Gajal mungkin tak takoni jenenge sing nang ngarep tekan buri, insyaallah pun kelangen Bu. Bila ben mboten kalian dikapakaken. Ustaz saya pun mboten anu kula mandan men tenang mawon, kula mboten pat ya genah sinten sing beto buku, kali sing mboten aman-aman Bu. Itu. Makanya yang dipermasalahkan ulama hari ini bukan tentang konten. Kalau konten ibu ngaji di YouTube, nggak usah nyari. Banyak konten apa aja. Yang hilang dari umat ini adalah keberkahan ilmu. Dulu yang namanya gayung itu datangin ember. Hari ini ilmu ember didatangkan kepada kita semuanya lewat apa Bu? Nggak ada upaya jalan, nggak ada upaya kepanasan, nggak ada upaya kehujanan. Gak ada upaya kehabisan tinta di perjalanan, kehabisan bekal, gak ada Bu. Maka yang hilang saat ini bukan ilmunya, tapi hilang apanya Bu? Bayangkan, balik kertas mawon. Masya Allah. Saya dulu Jawa, kalau kelingan Jawa, kalau saya semoga diberikan ketemu, saya dulu punya guru di Gontor Bu. Kalau pelajaran beliau itu saya pasti bismika Allahumma ya Bu. Bisa sekelas itu kewidor semua Bu. Ya Allah, semoga saya bisa berjumpa dengan beliau lagi untuk minta maaf Ustaz. Ya Allah, maafkan dulu saya kalau diulang mesti bismika Allahumma. Ya Allah, gimana Bu? Itu lagi, Masya Allah. Wibawa Yahya Al-Qahtan. Suatu hari Yahya Al-Qahtan sholat asar. Setelahnya ia bersandar di tembok menara masjid. Lalu datang beberapa orang dan mereka bertanya tentang agama. Tahukah kita? Mereka yang bertanya 3 orang 4 orang ini berdiri sampai maghrib tiba. Karena Yahya bin Qahtan tidak mempersilahkan duduk. Gak berani duduk. Saking hormatnya mereka kepada ilmu. Ket asar tekan maghrib. Lah kita ngaji itu berapa jam Bu? Oh. Itu. Gak berani duduk. Karena beliau tidak mempersilahkan apa Bu? Dan kalau mungkin 4 orang 3 orang yang datang ini duduk, beliau tidak marah Bu. Tapi saking mereka hormat majelis ilmu. Luar biasa. Maka keberkahan yang diberikan itu luar biasa Bu. Lagi, ada satu lagi. Husain bin Al-Mansur menceritakan. Suatu hari saya bertemu dengan Yahya bin Yahya dan Ishak bin Ruwaihi. Menjenguk orang sakit. Ketika kami sampai kepada pintunya, Ishak mundur. Dan berkata kepada Yahya, silakan masuk duluan. Yahya berkata kepada Ishak, Anda yang duluan. Ishak berkata, wahai Yahya, kamu lebih. Gitu. Kemudian Yahya berkata kepada Ishak, Anda yang lebih besar dari diri saya. Yahya menjawab, benar, saya lebih besar usianya, tapi kamu lebih berilmu daripada saya. Jadi mau masuk pintu aja, kenapa Bu? Ayo jenengan riyen, mboten jenengan sing sapa? Mboten jenengan riyen. Kula lagi enom, jenengan pun luwih tua. Oh jenengan tapi luwih banyak ilmunya. Lah apalagi yang masuk kok lebih sepuh dan banyak. Dalam konteks ini kenapa saya bertemu? Itu untuk pelajaran untuk hati saya, Bu. Yang namanya orang sepuh itu ilmunya lebih banyak dari yang muda, Bu. Sebab yang muda belum pernah tua. Kalau yang tua pernah, maka kalau si Mbah Mut sedang ngutung gini, dia kayak gue, dia urung tahu, saya langsung bingung jawabnya. Ya gimana ya memang adik gitu saya kalau
membahasakan memang adik belum pernah tua gitu Bu. Orang tua kan gitu suka sensitif ya Bu. Enggak nama betul sih Uti. Enggak. Gitu. Terus aja kayak kue deke orang tahu tua. Tua ke reko panjaluk anak be reko. Ya memang adik orang tahu tua. Jadi orang tua tuh lebih banyak ilmunya Bu. Maka berarti kita harus hormat kepada orang tua. Jadi kudu ayel-ayelan wong Jawa niku pol temenan pol bener ibu. Monggo mboten jenengan rumen mboten ora ketang niku cok basa-basi. Lah nyukur basa-basi. Ampun itu ajaran beneran. Bagaimana kita mendahulukan orang itu sesuai dengan ilmu. Sekarang coba di acara-acara di benua Antartika. Siapa yang disambut oleh MC dan diminta duduk di tempat-tempat yang istimewa? Jangan tersinggung. Kan Mbak Eva nggak pernah bilang di Wonosobo kalau di Wonosobo kita ustazah sesat gitu kan Bu. Nggak ada. Di mana? Kasihan banget tapi benua Antartika ya Bu. Selalu kok yang itu dibawa ke sana. Bu, Masya Allah. Ini. Dan dari mana mereka? Bulan Ramadan itu adalah bulan dan kewibawaan. Dan kewibawaan, keberkahan itu semua didapatkan ketika kita mendekat kepada siapa Bu? Dan kurang dideketin apalagi nih kita di bulan Ramadan nih sama Allah nih. Masya Allah. Saking banyaknya rahmat dan peluang pahala di kita. Maka bismillah semoga Ramadan ini mengantarkan kita kepada kecintaan Allah kepada kita semuanya. Turun rahmat, berkah, kewibawaan. Ibu, kalimat yang menusuk ke dalam dada karena kewibawaan. Membekas dan seterusnya karena kewibawaan yang luar biasa. Yang terakhir. Pun jam loro ponjol Bu. Setunggal meleng ya Bu. Ikhlas Bu. Sebabnya pun jam 1 ponjol 10 5. Jam loro ponjol 5 menit. Setunggal meleng. Nah. Taran nasil hilal. Semua orang sama-sama melihat hilal. Jadi dulu itu Bu. Masya Allah. Kalau mau Ramadan. Mereka itu bawa lampu, lilin, pitroma, sentir, lampu LED. Apalagi sekarang. Teplok. Mereka datang menjemput para ulama. Lalu berada di sebuah bukit untuk melihat apa Bu? Hilal. Begitu para ulama ahli hisab dan ahli hilal itu melihat, oh sudah datang bulan Ramadan. Mereka gegap gempita. Memberitahu kepada semua keluarganya, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan. Lalu mereka menyalakan lampu, lilin semuanya dinyalakan. Pedagang, pengusaha semuanya bareng-bareng. Orang kaya, orang miskin semuanya bareng-bareng berbahagia. Begitu jelang isya, mereka langsung melaksanakan sholat apa? Sholat tarawih. Kita begitu mendengar kapan bulan Ramadan langsung besok ora bebas maning. Mayo siki mangan bakso ngesok. Jangan tersinggung. Itu bukan kita, itu jamaah di mana Bu? Enggal jo, mayo mengendi demen, mengendi makan bersama demen. Ngesok ora. Nah, ini pesaing-pesaing kita tuh dulu tuh di Mesir ditulis sejarahnya begitu, kayak gitu, berbahagianya luar biasa, ibarat mendapatkan oase setelah 11 bulan kemarau. Ibarat Nabi Yusuf dari 12 saudaranya yang memasukkan ia ke dalam sumur. Ramadan datang menjadi bulan pengampunan bagi para pendosa. Olimpiadanya orang-orang beribadah. Ustazah Eva, jo cepet mambak so ngesuk ora bebas maneh. Seolah-olah kita tuh masuk bulan Ramadan tuh kayak teraniaya, terkekang, gak bisa makan lagi. Itulah kenapa ketika buka puasa jadi momen balas dendam. Nabi Muhammad bukannya dengan apa? Ambil air putih, mengambil kurma, baca bismillah, ambil air putih, ambil kurma, dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kita buka puasanya pakai apa Bu? Nabi Muhammad buka puasanya ibadah. Kalau kita buka puasanya balas dendam. Kayaknya jambu seger banget ya Allah. Es buah ya Allah. Begitu buka puasa. Halah barunya es buah segelas aja langsung apa Bu?
Makanya. Jadi ayo kita rubah. Buka puasa itu ibadah, bukan apa Bu? Bukan balas dendam. Ramadan bukan bulan rebahan. Tapi bulan semangat begini ini mestinya. Mestinya majelis taklim itu ketika di luar bulan Ramadan tuh yang datang sedikit. Kalau bulan Ramadan banyak, bukan kebalikannya. Kalau di luar bulan Ramadan sampai berjubel, kalau Ramadan, kenapa Ustazah? Kalau siang-siang tuh gimana gitu kalau keluar rumah Ustazah? Mana matahari sekarang itu? Nah, sekarang penamaan bulan Ramadan. Romad ada yang mengartikan itu terbakar. Maksudnya terbakarnya dosa. Mungkin ada yang mengatakan juga ketika syariat puasa diturunkan, orang Mekah itu sedang mengalami musim panas. Orang Mekah Madinah sedang mengalami, ya musim panas saja perang Badar, Fathu Makkah. Ya kita loh hujan. Ya, Bu, Iyub. Ya kan Bu? Datang ke pengajian pakai apa? Tuh. Ayla, Jazz, Nissan juga ada, Kijang, motor, Nmax, Vario. Dulu sahabat pakai apa Bu? Ya terus kurang keberi gimana? Iyub musim hujan. Nanti Ramadan, nanti buka puasa ajang balas. Masya Allah. Ayo Bu, kita gunakan Ramadan ini dengan baik. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, gini. Maka kemudian Rasulullah kalau hilal sudah nampak itu membaca hadis. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Di bulan ini kita akan disyariatkan untuk melaksanakan ibadah apa? Puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim. Ibu kenal nama-nama neraka? Neraka apa aja? Hawiyah, Khutamah, Wail, Sakor, Jahim, Jahannam. Kalla innahu lada nazza'atan lisyawa tad'u man adbara. Neraka lada. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka apa tadi? Masya Allah. Ditutup neraka jahim. Ini neraka jahim itu neraka yang sangat dahsyat, membakarnya. Kemudian apa? Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan pembangkang diikat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Malam apa? Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad khurim. Sesiapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah hilang keberkahan dan kebaikan selamanya. Bu, ketika Rasulullah menjawab ini, sahabat itu bergembira. Karena yang punya dosa akan diapakan? Diampuni. Yang enggak punya dosa, kebaikannya akan apa? Maka Bu, bergembiralah berpuasa. Jadi ampun ngenes puasa niku. Ibu puasa, jawabannya gimana harus? Wajahnya gimana? Puasa? Jadi hari ini Ibu puasa, gimana Bu? Alhamdulillah, saya puasa. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Menyambut dengan gegap gempita. Maka dulu seingat saya, sing jengisasi Ramadan, saya bikin sentir itu pakai liun, kemudian ditaruh di kayak apa ya Bu? Bambu gini. Ditaruh di senes oncor. Niku nek oncor kan sing dibetotong pundi-pundi. Niki sing teng pinggir rumah. Bambu tegak terus ada papannya, terus dibuat kayak ginilah pakai sederhana, terus jerone dalai sentir sekang liun. Itu kalau di Mesir namanya fanus.
Fanus itu lampu, kalau ibu nyetel lagu-lagu Arab Ramadan itu banyak lampu-lampu yang digantung itu fanus. Itu apa? Itu menyambut. Jadi wong biyen niku pol bener Bu. Amben seseh omah niku dalain apa? Kudune cara sikit sambutan kita kepada bulan Ramadan lampunya kelap-kelip luwih meriah timbang nyambut. Itu mestinya. Mana lampu kelap-kelipnya Bu? Gak ada. Mana fanus lampu-lampu khusus indah yang ditaruh di samping rumah, pasang di mana-mana di sepanjang kota Kairo, di jalan fanus-fanus. Maka kalau di toko biasanya yang kayak bentuk lampu jadi kertas itu loh Bu. Itu tuh dalam rangka menyambut apa Bu? Ramadan. Jadi itu bergembira, bukan beban ngesok wis ora bebas. Surat yang ngudung, surat yang gelendengi, alhamdulillah nek kados niku. Masalahnya kita hanya memaknai ngesok wis ora bebas napa Bu? Ibu dahar setahun penuh dikurangi 30 hari lah kangenes. Ayo istighfar sareng-sareng Bu. Nah, maka di antara cara bersikap yang diajarkan Ramadan tadi, satu bijaksana dalam apa tadi? Menggunakan uang. Dua, mendekat kepada Allah supaya kita mendapatkan kewibawaan, keistimewaan, keagungan. Yang ketiga, bergembiralah dengan bulan Ramadan. Jadi kakak namanya siapa? Anakku, puasa enggak? Puasa, ada dongnya harus Bu. Nah, ibu puasa? Puasa dong, iya dong, pasti dong. Wajahnya sambil apa Bu? Nanti konder dari Mafaza sampai rumah wajahnya gimana? Jam pira, jam telu, telung jam maling boten. Kondur dari Mafaza wajahnya harus gimana Bu? Alhamdulillah masih 3 jam lagi. Masih ada waktu untuk kita beramal soleh. Tadi istimewanya Ramadan satu apa? Tak maklumi wong puasa mergane. Pintu surga dibuka. 2, siang malam tiap detik pengampunan dan istijabahnya doa. 3, puasa bisa menjadi apa? Perisai. Bahasa Arabnya Junnah. Surga jannah. Setan nanti pulang papa aku sudah bisa bahasa Arab. Apa itu? Jannah surga, Junnah perisai, Jinnah jin, tapi nggak usah sambil nunjuk gitu Bu. Itu. Kemudian yang keempat apa tadi? Bulan yang mulia karena adanya Al-Quran. Maka kalau pengen dimuliakan, muliakan Al-Quran, insya Allah dimuliakan oleh yang memiliki Quran. Tadi Ramadan memanggil apa? Wahai para pencari kebaikan, sini. Wahai para pembuat dosa, berhentilah. Itulah cara bersikap kita kepada bulan Ramadan dan diajarkan dengan bijaksana menggunakan uang. Kedua, mendekat kepada Allah. Ketiga, berbahagia dengan bulan Ramadan. Utangnya pinten? Alhamdulillah. Rolas gitu Bu aja. Ya Allah nyongka utangnya rolas leng hak itu ora rampung. Ngencang nek utangnya kathah pripun leng sama Ibu? Utangnya berapa? 8 dong gitu. 12 dong karena kita bergembira dengan apapun di bulan Ramadan. Termasuk kalau terawihnya bacanya panjang. Ngantuk Bu? Bergembira dengan bulan Ramadan. Jadi yang ketiga itu mengajarkan kita bersikap bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Masak bergembira, nyiapkan sahur bergembira. Sing digugah mandan angel bergembira, sabar. Ibu, merem mau makan sama apa Kak? Sama apa Kak? Udah sebentar lagi imsak, sudah mulai tinggi nadanya. Kakak mau makan sama apa loh Bunda nanya dari tadi. Kan udah dijawab dari tadi. Ya apa Bunda? Udah mulai tinggi Bu. Jadi pertamanya bangun nak mau makan sama apa? Lama-lama nadanya apa Bu? Niku Ustazah Eva. Ibu-ibu saya yakin tidak jauh beda. Astagfirullahaladzim. Kalau ada tertawanya menertawakan siapa Bu? Pulang guyon nama kedaknya. Wah wenjing niku. Mau makan sama apa? Lama-lama nadanya
tinggi. Nggak usah latihan tangga nada Bu, cukup penyanyi aja. Kita nggak usah, kita nadanya datar aja. Kenapa? Ini soim. Kenapa sih sekarang Bunda kok nggak pernah marah? Ini soim. Ya Allah Bunda sepanjang bulan Ramadan kok jadi lembut banget. Iya dong Pak. Ini soim. Bunda kok nggak pernah? Ya Allah Bunda kalau gitu tak kasih uang dikit aja ya. Nggak apa-apa Pak. Ini soim. Astagfirullahaladzim. Semoga ada manfaatnya dari kajian yang kita lakukan. Ketemu lagi di Ramadan Kalibrasi Rasa part yang kedua Sabtu depan insyaallah biiznillah. Saya akhiri astagfirullahaladzim. Jazakumullah yang sudah bawa pakaian pantas pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.